Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, apakah ini kehendak Tuhan? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 27, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perhatikanlah, mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mungkin saat-saat seperti yang terjadi dan dialami oleh kaum Yehuda saat itu adalah masa-masa yang kelam yang sangat membingungkan. Bagaimana tidak, Nebukadnezar, raja bangsa Babel yang memerangi umat Tuhan, justru disebut hambaku oleh Tuhan, dan Yehuda justru diserahkan ke dalam tangan Babel. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Lebih lagi, Tuhan bahkan menekankan bangsa-bangsa yang memilih untuk berontak dan tidak mau taat kepada Nebukadnezar, maka tangan Tuhan sendirilah yang akan menekan mereka. Yeremia pasal 27 ayat yang ke-8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Secara terang-terangan, Tuhan ada di pihak Babel. Tuhan justru memaksa Yehuda untuk tunduk kepada Babel dan menjadi lawan Yehuda apabila Yehuda memberontak terhadap Babel. Secara akal sehat, hal ini tidak masuk akal. Secara alkitabiah, hal ini pun membingungkan dan menggetarkan. Sebab bukankah Tuhan seharusnya berpihak kepada Israel, kepada umatnya? Kenapa justru sekarang Tuhan berpihak kepada Babel dan bahkan memaksa umatnya untuk tunduk dan menyerah terhadap kekuatan Babel? Pada zaman itu, bermunculanlah nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu untuk menentang keputusan Tuhan. Nabi-nabi palsu itu berusaha untuk mempengaruhi rakyat Yehuda untuk berontak dan melawan Nebukadnezar dengan perkataan-perkataan berbau rohani yang membangun semangat juang.
namun bukan kebenaran firman Tuhan. Namun pelajaran penting bagi kita, bagaimanakah kita dapat mengetahui dan memahami bahwa semua ini, sekalipun berat dan menyakitkan, adalah kehendak Tuhan yang harus kita lewati? Ataukah kita harus berjuang dan melawan sekuat tenaga? Hal-hal seperti ini seringkali dihadapi oleh semua anak-anak Tuhan dari waktu ke waktu. Ketika kita mengalami kegagalan, bahkan kehancuran, haruskah kita melawan dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan agar tidak mengalami kegagalan? Tidak jarang saya menemukan anak-anak Tuhan yang menghalalkan segala cara untuk keluar dari permasalahan yang dia hadapi, termasuk dengan cara menipu atau memperdaya dan mengorbankan orang lain demi untuk mendapat kelegaan. Ketika kita diperhadapkan kepada sakit penyakit yang mengerikan dan mematikan, haruskah kita berusaha mati-matian untuk sembuh? Seperti beberapa anak-anak Tuhan dan bahkan hamba Tuhan yang rela pergi ke pengobatan alternatif karena sudah lelah, dokter semua angkat tangan. Apakah kita harus sampai seperti itu? Di manakah kedahsyatan Tuhan yang terjadi di masa yang lalu? Disinilah kita belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita tentu boleh saja berjuang dengan segala kekuatan, namun benang merah atau tapal batas yang tidak pernah boleh kita langgar adalah firman Tuhan dan pengenalan akan karakter Allah kita. Apabila kehormatan nama Tuhan harus dikorbankan demi sebuah perjuangan kita, batalkan hal tersebut segera. Contoh, seperti orang yang pergi mencari dukun-dukun dan paranormal untuk kesembuhan alternatif, atau menipu dan melarikan uang orang lain demi mendapatkan jalan keluar. Semua itu hanya akan mengorbankan kehormatan nama Tuhan yang kita sembah. Kedua, apabila tindakan kita itu bertabrakan dengan firman Tuhan, maka pasti itu bukan kehendak Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman yang kembali mengajar setiap kami, agar kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami bisa meresponinya dengan benar sesuai dengan yang Engkau mau. Amin. Jesus loves you and so do I.